Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita akan mendengarkan salah satu teman guru kita yang ikut sebagai guru penggerak dan sekarang salah satu rekan kita Bu Opi Juliantina akan menyampaikan apa yang didapatkan di program guru penggerak, salah satunya di MK 1.4, yaitu memberikan pemahaman terkait dengan budaya positif yang didapatkan di saat mengikuti program guru penggerak. Itu yang akan diberikan kepada Bapak Ibu, atau istilahnya berbagi praktik baik. Dan harapan saya apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Opi itu bisa diaplikasikan, dijalankan atau diberikan kepada peserta didik kita di sini, di sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Opi Juliantina. Kita sama-sama ikuti. Mungkin nanti ada penyampaian apa sih itu budaya positif, apa yang didapatkan dari penerapan budaya positif, dan apa yang menjadi kekurangan itu yang dibenahi. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Opi untuk memberikan arahan penjelasan terkait dengan budaya positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati pula, puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya dapatkan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kehadiran kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat. Ya, jadi saya berdiri di depan ini bukan untuk seperti menggurui istilahnya, bukan. Saya hanya ingin berbagi, ingin sharing ilmu agar kita semua mendapatkan faedah dan manfaatnya. Jadi ini materi yang benar-benar sangat baru yang saya dapatkan, dan saya ingin teman-teman juga mendapatkan hal yang serupa. Jadi ada 8 konsep inti yang akan saya paparkan dalam materi budaya positif ini ya. Jadi ya lumayan beberapa menit ke depan ya, semoga bisa diterima nantinya. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Nanti bagaimana kita melihat apa saja nilai kebajikan yang perlu kiranya kita dorong agar dimiliki oleh siswa. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Kita langsung saja untuk yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi di sini maksudnya kita menggolongkan peserta didik itu belajar bukan berdasarkan siapa yang paling pintar, paling tinggi pemahaman dan sebagainya. Kita membedakannya berdasarkan gaya belajarnya. Dan itu biasanya kita lakukan pada awal pembelajaran ya, di mana mungkin yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka melakukan diagnostik awal ya. Di sana akan kita ketahui bagaimana gaya belajar anak. Ada yang gaya belajar secara auditori, di mana mereka lebih banyak mendengar sehingga mereka bisa lebih paham. Kemudian ada dengan visual, dengan cara melihat, membaca sehingga mereka bisa mencerna apa yang mereka pelajari. Kemudian yang terakhir adalah kinestetik atau melakukan aktivitas secara motorik. Nah, jadi perlu kita kenali dulu bagaimana gaya belajar murid kita sehingga nantinya kita akan bisa membedakannya. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa harapannya? Agar anak-anak kita nantinya mampu mewujudkan dimensi yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui ada 6 dimensi di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak lepas kaitannya dengan bagaimana nilai spiritual yang ada pada diri anak. Mereka tentunya sebagai hamba Tuhan yang mereka sembah akan memiliki iman yang kuat dalam diri mereka. Kemudian berkebinekaan global, bagaimana mereka mampu menghadapi globalisasi saat ini ya, bagaimana abad 21 ini merupakan abad yang menggunakan banyak teknologi canggih ya, tapi mereka tetap memiliki wawasan yang global atau secara nasional. Kemudian bergotong royong, jadi sikap gotong royong diharapkan anak-anak kita mampu memiliki sikap tersebut. Kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Jadi inilah yang termasuk dalam pembelajaran dengan paradigma baru yang sudah terangkum dalam kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi bagaimana disiplin itu adalah bagaimana kita mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Ya, jadi itu untuk disiplin itu mengenai diri kita sendiri. Bagaimana kita mengacu pada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Lalu disambung dengan kata positif sehingga nantinya menjadi disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi mereka melakukannya itu tanpa mereka sadari, mereka lakukan dari dalam hati nurani mereka sendiri, bukan karena iming-iming sebuah penghargaan atau reward, bahkan bukan karena takut akan sebuah hukuman ya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah ini, menciptakan peserta didik yang mampu memiliki disiplin dalam diri mereka sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Mereka memiliki motivasi dari dalam diri mereka atau motivasi intrinsik sehingga berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini berat memang tugas kita Bapak Ibu, karena motivasi intrinsik itu biasanya berada di dalam diri kita sendiri dan itu harus kita bangkitkan agar mereka bisa termotivasi sendiri. Bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan universal itu? Apa saja yang harus mereka miliki? Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi sudah diyakini secara universal. Ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi di sini. Misalkan
yang contohnya yang sudah ada ialah profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ada 6 nilai-nilai kebajikan di dalamnya, ya. Jadi ini yang kita terapkan saat ini. Yang kedua ada IBO, Primary Years Program atau PYP, ya. Di sana dia memuat nilai-nilai kebajikan di mana diharapkan sikap murid itu memiliki sikap toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian bagaimana mereka antusias dan memiliki empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri serta berkomitmen. Jadi banyak sekali nilai kebajikan ini, ya. Ini salah satunya dari 3 institusi atau organisasi. Yang terakhir ini ada contoh dari 9 pilar karakter. Di sini lebih panjang lagi nilai kebajikan yang mereka tuliskan, ya. Bagaimana mereka bisa mencintai Tuhan dan segenap ciptaannya. Mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab, jujur atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, ya. Jadi sudah disebutkan di ada bisa dibaca sendiri di sini. Nah, inilah contoh-contoh nilai kebajikan yang nantinya akan kita coba supaya mereka yakin bahwa pada diri anak-anak kita itu ada loh nilai-nilai ini. Bagaimana kita bisa membuat mereka menggali nilai-nilai itu pada diri mereka sendiri, ya. Jadi secara motivasi, secara intrinsik. Selanjutnya kita akan mengenal tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia kita memiliki kebutuhan, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu adalah kebutuhan. Jadi kita akan melakukan segala usaha terbaik untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut, ya, agar kebutuhan kita bisa terpenuhi. Kira-kira saat ini kebutuhan Bu Aji apa ya? Oh, banyak, ya. Bisa sebutkan salah satu contohnya. Terlalu pribadi juga mungkin. Mungkin maksudnya yang dirasakan sekarang. Tadi saya dengar mungkin belum sarapan katanya. Berarti rasa apa itu? Rasa lapar, ya. Jadi itu termasuk kebutuhan akan apa? Makanan, ya. Jadi makanan itu juga termasuk kebutuhan dasar kita. Makan, apa lagi? Mungkin ada yang memiliki kebutuhan. Iya, bagus sekali. Nah, jadi selain makanan, kita butuh tempat tinggal, ya, atau istilahnya papan dan pakaian. Nah, itulah yang menjadi kebutuhan dasar atau kita sebut sebagai kebutuhan akan bertahan hidup, ya. Jadi untuk bertahan hidup, Kebutuhan kasih sayang. iya benar sekali, butuh kasih sayang, iya, ya. Jadi inilah kebutuhan dasar yang kita butuhkan selama ini. Yang paling utama dulu untuk bertahan hidup, ya. Harus ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, ya. Kita harus merasa aman dan juga sehat. Ya, jadi apabila kebutuhan ini sudah bisa kita penuhi, tentunya kita akan beralih pada kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya. Ya, di antaranya yaitu rasa sayang atau rasa kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti yang Ibu Guru katakan tadi, bagaimana kita merasa diterima, dipedulikan, kita itu berasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalkan di sekolah ini kita merasa menjadi sebuah bagian dari SD Praitna. Nah, jadi apabila ada teman-teman yang mungkin merasa saya ini tidak dianggap dan sebagainya, berarti mungkin masih kurang kebutuhan yang dipenuhi akan itu, ya. Kewajiban di sekolah. Iya, benar, ya. Tapi insya Allah semuanya saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain, ya. Benar, Bapak Ibu? Ya, selanjutnya untuk kebutuhan yang lain, kebebasan, ya. Jadi ini pun yang dialami oleh anak-anak murid kita. Mereka juga memiliki kebutuhan yang sama seperti yang kita butuhkan. Mereka butuh kebebasan. Bagaimana maksud kebebasan? Di antaranya ialah mereka ingin bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Berekspresi, benar, Bu, ya. Jadi bagaimana mungkin di saat di kelas mereka kadang-kadang tidak menulis di atas meja, malah menulisnya di lantai. Ya mungkin kebutuhan akan kebebasan itu yang mereka ingin penuhi. Saya bosan mungkin belajar di atas meja, sehingga mereka melakukannya di atas lantai, di di bawah, gitu, ya. Jadi mungkin salah satunya kebutuhan itu yang mereka sedang penuhi saat itu. Ya benar, mengungkapkan pendapat, benar. Ya Bu. Kebutuhan untuk menurunkan aspirasi
kebutuhan untuk mengeluarkan aspirasi, berekspresi. Jadi bagaimana mereka itu bisa mencoba hal baru ya, memiliki pilihan untuk bisa memenuhi kebutuhan kebebasannya. Selanjutnya adalah penguasaan. Ya, jadi untuk penguasaan ini bagaimana mereka itu merasa memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, kepemimpinan, Haknya yang diterima juga. hak untuk diterima, benar, berprestasi, didengar ya, untuk didengar, diakui. Nah, ini juga salah satu kebutuhan yang perlu kita amati dalam diri anak. Mungkin ada salah satu kebutuhan yang mereka kurang miliki di dalam kelas, sehingga kadang-kadang mereka bertingkah yang seolah-olah menimbulkan mencari perhatian gitu ya, atau kadang mereka ingin merasa dirinya sebagai pemimpin yang hebat. Nah, itu dia contoh dari kebutuhan dasar penguasaan. Yang terakhir ialah kesenangan. Jadi di sini anak-anak tentunya butuh bermain, humor, antusiasme, bahkan tertawa ya. Jadi tidak jarang kesenangan ini membuat mereka seolah-olah kita lihat seperti kalau di dalam kelas ribut mungkin ya, di dalam kelas saling cerita, bercanda tawa, di dalam kelas sambil tertawa. Nah, mungkin mereka butuh itu kesenangan ya. Jadi kebutuhan yang mereka sedang ingin penuhi saat itu adalah kesenangan. Ice breaking ya, seperti itu ya. Mungkin bisa juga kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada diri anak tersebut. Sekarang coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa mengenal kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini? Okay? Ada sebuah cerita, Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, kita coba identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri, maksudnya yang ada di atas. Apabila Bimo berkata, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa yang mereka sedang ingin dipenuhi oleh Bimo seperti ini? Yang di antara yang bahasa Ya, yang di antara yang empat ini, mereka ingin apa? kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Aku senang main kejar-kejaran. Berarti cinta dan kasih sayang ya? Merasa ingin diperhatikan. Ya, kita coba lihat ya. Ya, yang benar adalah kesenangan ya Bapak Ibu. Jadi mereka senang mungkin saat dikejar sama ibu gurunya ya. Jadi seolah-olah, ye, guru kejar saya. Jadi itu mereka merasa senang ya. Iya, biar mereka cari perhatian ya, itu termasuk kebutuhan akan kesenangan di sana. Nah, selanjutnya coba Bapak Ibu. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Cinta dan kasih sayang. Iya, kita coba lihat. Iya, benar ya. Jadi mereka butuh cinta dan kasih sayang. Dia merasa kalau ibu gurunya kejar saya berarti dia sayang sama yang saya. Ya. Jadi larinya lebih jauh lagi biar ibunya kejar lebih jauh lagi. Ya, jadi Ke Indomaret biar dibelikan langsung jajan. ya, dan langsung cinta dan kasih sayangnya berlipat. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan di sini ya. Coba kita lihat kebutuhan akan penguasaan. Ya, benar ya. Jadi mereka merasa, wah, ibu guru bisa kejar saya sekarang. Nah, itu ada faktor kebutuhan akan penguasaan di sana sebenarnya ya. Jadi bagaimana respon Bimo terhadap yang dilakukan oleh ibu guru ya. Jadi yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, jadi di sini kebutuhan akan kebebasan yang ingin dipenuhi oleh Bimo sehingga dia mungkin berlari keluar ya sampai ke jalan raya sebagainya karena dia bosan di dalam kelas ya. Itu adalah kebutuhan akan kesenangan, kebebasan ya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi ada beberapa motivasi kita melakukan sesuatu ya Bapak Ibu. Ini seperti yang tadi kita bahas ya, ada tentang bagaimana kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Jadi di sini kita melakukan sesuatu itu karena takut nantinya kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi pada saya? Ya, itu pertanyaan bagi orang yang mungkin melakukan sesuatu karena takut akan hukuman. Contoh misalnya kita terlambat misalnya, atau kita datang tepat waktu. Apa motivasi kita datang tepat waktu? Apakah takut karena nanti dimarahi oleh kepala sekolah mungkin ya? Saya harus datang nanti dimarah sama kepala sekolah. Sertifikasinya dipotong. Takut sertifikasinya dipotong. Jadi itu termasuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan sebenarnya ya. Absensi ya. Jadi ada ancaman yang kita takuti di dalamnya ya. Nah, berarti motivasinya itu berasal dari luar ya. Jadi kita datang tepat waktu itu karena ada sesuatu, karena kita takut nanti sertifikasi dipotong ya. Itu termasuk untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita masuk tepat waktu misalnya untuk mendapatkan penghargaan guru teladan misalnya, guru terdisiplin misalnya, guru terbaik. Nah, mungkin itu yang menjadi motivasi kita untuk melakukan sesuatu ya, misalnya untuk bisa datang tepat waktu, bukan karena dari diri sendiri, tapi ada yang kita inginkan. Ya, jadi dia berpendapat apa yang akan saya dapatkan nantinya kalau saya tepat waktu. Dia berharap sesuatu yang imbalan pada dirinya ya. Jadi kedua motivasi ini termasuk dalam motivasi eksternal di sini. Ekstrinsik juga ya, dari luar. Nah, apa yang baik? Yang baik adalah motivasi itu apabila kita melakukan sesuatu, kita merasa kalau saya berbuat ini, apa yang akan terjadi pada diri saya? Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang harusnya kita harapkan agar kita menjadi orang yang kita inginkan. Kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi saya datang tepat waktu karena saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin. Ya, jadi itu yang motivasi dari dalam diri sendiri tanpa ada unsur tekanan dari luar, tanpa mengharap imbalan apapun. Iya, benar. Jadi sesuai aturan, sesuai dengan apa yang kita yakini dalam diri kita. Kita masuk lagi ke 3 hal ini ya. Ini pernah kita dengar ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada mungkin kata baru yang baru didengar ya di restitusi. Ya, kalau hukuman dan konsekuensi ternyata berbeda ya, bukan hal yang sama. Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman tidak terancam secara tiba-tiba. Ya, jadi untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba ya. Konsekuensi apa yang disepakati? Rencana, kalau konsekuensi lebih terencana atau disepakati, sudah kita sepakati bersama sebelumnya antara guru dan siswa. Bagus sekali Ibu kenal perbedaannya ya. Jadi kalau hukuman ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, ya, dan terkadang bersifat satu arah, dari guru saja yang akan memberikan hukuman, dan biasanya hukuman pun berupa hukuman fisik atau bahkan psikis. Contoh, anak datang terlambat saat upacara, sini nak. Nah, biasanya kalau yang memberi hukuman juga ekspresinya lebih garang ya, karena kalau tidak garang hukuman ini tidak berlaku dia. Anak-anak akan merasa Pak Guru. Nah, jadi mereka mengabaikan, meremehkan. Jadinya hukuman itu biasanya dibarengi dengan gurunya yang galak juga, sehingga ditakuti. Kenapa terlambat? Nah, jadi tiba-tiba mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya nanti ya. Kamu lari keliling lapangan 10 kali. Seperti itu ya. Jadi mereka tidak tahu hukuman apa yang akan mereka dapatkan karena tiba-tiba dan guru yang memberikannya langsung. Nah, bagaimana akibatnya kalau anak dikasih hukuman ini? Kalau yang hukuman secara tiba-tiba itu, maka anak itu akan secara spontan menyadari kesalahannya dan secara anak itu akan sadar dia tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi karena tidak pernah terencana, karena dia tidak tahu hukuman itu tiba-tiba terjadi pada dirinya seperti itu. Kalau konsekuensi itu
sudah disepakati antara siswa dengan guru. Makanya dia akan wanti-wanti untuk terlambat. Nah, seperti itu. Benar sekali ya. Ya, jadi murid akan langsung takut ya untuk mengulangi hal tersebut. Ya, tapi sayangnya kadang-kadang nanti pada anak yang dapat hukuman itu ada beban mental ya. Nanti mereka terkadang mereka tidak melakukannya lagi, tapi hanya karena takut pada hukuman tersebut ya. Jadi tidak ada motivasi sadar diri dalam diri mereka hanya karena takut akan hukuman ya. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi ini sudah memiliki kesepakatan ya. Sudah tahu kalau saya terlambat saya akan dihukum ini ya, dapat konsekuensinya ini. Tapi tetap membuat murid merasa tidak nyaman. Hanya saja kalau konsekuensi guru harus selalu memonitor murid, artinya kalau gurunya tidak di sana, mereka tidak melakukannya. Jadi benar-benar guru harus memantau bagaimana sudah dikerjakan sanksi atau konsekuensinya itu. Nah, jadi guru harus standby di sana. Sedangkan restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid yang akan memperbaiki dirinya sendiri diharapkan ya. Bagaimana kita berkolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Jadi anak diajak berdiskusi supaya mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka. Ya. Jadi ini ada tabel untuk melihat bagaimana hukuman itu menimbulkan identitas gagal. Artinya identitas gagal pada diri siswa itu dia merasa melakukan kesalahan adalah sebuah identitas gagal bagi diri mereka. Ya. Jadi bagaimana akan menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi diri anak. Mereka akan merasa tersakiti oleh hukuman ya. Nah, seperti yang saya bilang, sistem ini tidak akan berjalan bila muridnya tidak takut. Hukuman itu akan tidak berjalan kalau mereka tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Takutnya hanya pada saat di sekolah, tidak disiplin misalnya. Saat di luar, kembali lagi ke perilaku yang salah. Peraturannya adalah kamu harus, jadi mereka itu dituntut, ditekan harus melakukan apa yang diperintahkan pada saat dihukum. Nah, beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini rasa tidak nyamannya itu berlaku pendek atau tidak berlaku jangka panjang. Kalau hukuman itu akan terus mereka ingat, bahkan kadang mereka bisa dendam. Ya, kalau anak SMA mungkin bisa berlaku hal yang buruk, mungkin bisa dikempesin ban motor bapak gurunya itu ya. Kalau mereka dikasih hukuman, mereka bisa balas gitu. Karena rasa dendam yang mereka alami itu. Nah, kemudian untuk konsekuensi mereka tahu apa yang akan terjadi, tapi bertahannya hanya jangka pendek. Harus kita monitoring terus ya, kita supervisi terus menerus. Jadi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi kita punya konsekuensi lah. Kalau kamu bisa mematuhi peraturan ini, kamu hebat. Nah, itu jadi kita mengucapkan balasan setelah mereka berbuat konsekuensi tersebut. Sedangkan restitusi ini merupakan sebuah pilihan, ya. Jadi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi mereka yang kita ucapkan adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Kita kembalikan kepada anak. Jadi bukan dari diri kita, bukan satu arah dari pihak guru, tapi kita kembalikan ke anak. Apa yang kamu yakini nak, sehingga kamu berbuat hal seperti itu, dan apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaikinya, ya. Nah, di sini dia apa yang terjadi bila anak takut akan hukuman, mereka akan belajar menyembunyikan kesalahannya, ya. Jadi mereka sudah tahu akan dihukum, mereka belajar untuk tidak sampai ketahuan gitu, ya. Kemudian kalau misalnya di depan ditunggu sama Pak Yudi, nah mereka cari jalan belakang misalnya, nah gitu. Jadi mereka sudah tahu hukumannya, mereka belajar untuk menyembunyikannya tanpa ditahu oleh pihak yang terkait. Kemudian bagaimana mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif
kooperatif. Jadi membayar impas kesalahan itu dengan sebuah hukuman. Itu yang kita ajarkan jadinya. Dampaknya pada murid ini dia, anak merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, bahkan sampai mengasingkan diri. Ini tergantung lagi dengan mental anak ya di sana. Bisa saja tiba-tiba mereka merasa tidak diharapkan di sana nantinya. Dan jadi kita perlu juga mengurangi hal-hal yang seperti ini ya, agar nantinya tidak sampai menjadi guru yang suka memberi hukuman ya, karena ternyata ya menyakitkan. Kita juga sebagai manusia tentunya ya, apabila kita mendapatkan sebuah hukuman tentu ada hal yang sesuatu yang buat kita merasa tersakiti di sana. Nah, beda dengan konsekuensi, nantinya murid akan belajar untuk taat dia. Jadi apa yang mereka lakukan nantinya akan ada konsekuensinya, sehingga mereka belajar untuk mematuhi. Jadi kita bisa mengontrol dengan penguatan positif. Sudah diketahui konsekuensi yang didapat sudah diketahui dan tentunya masuk akal bagi mereka, dibuat oleh kedua pihak, oleh guru dan murid. Jadi di sini membantu guru menyatakan peraturan, peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi kalau hukuman ini kadang-kadang tidak tidak sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Contohnya mereka terlambat masuk kelas, hukumannya keliling 10 kali lapangan. Itu nyambung nggak kaitannya antara hukuman dengan tidak sesuai ya, antara hukuman dengan perbuatan salah mereka? Ya, sedangkan konsekuensi itu nantinya sesuai. Kalau misalnya mereka tidak melakukan, misalnya mereka terlambat, hukumannya konsekuensinya waktu yang mereka itu yang terlambat itu harus mereka ganti nantinya. Misalnya uang mainnya dipotong juga, gitu bisa ya. Jadi nyambung dengan kesalahannya ya. Kemudian kalau restitusi di sini murid atau anak belajar memecahkan masalah. Ini benar-benar anak yang sudah bisa berpikir bernalar kritis biasanya ya. Jadi anak-anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol, bukan guru, bukan orang lain, tapi diri mereka. Jadi murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri, karena apa yang mereka lakukan itu adalah dibuat oleh diri mereka sendiri. Ya, nantinya ini akan menguatkan diri mereka, karena nantinya guru menyebutkan keyakinan kelas. Itu yang penting nantinya dalam proses restitusi. Mari kita coba lihat Bapak Ibu, kira-kira ini masuk bentuk hukuman atau konsekuensi ya? Coba kita lihat dari yang pertama. Coba Bu Guru Astri mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Coba Pak Didi sekarang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Bu Ewi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bu Mira, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Bisa. Hukuman. Bumi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi ya. Ya, kemudian yang berikutnya Bu Guru Sisi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, nah berikutnya Bu Guru membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Bu Guru Aji kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman. Konsekuensi ya. Guru Ani duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana? Cuma 2 kali. Hukuman. Nah, nanti kita lihat jawabannya.
Oh iya benar sekali ya, mungkin jam siang ini ya. Nah jadi kebutuhan makanan kayaknya ini. bisa dilihat ya. Kalau ini termasuk konsekuensi dia Pak Guru. Karena Ada materi kan kasih makanan. karena jam PJOK iya benar PJOK. Jadi berkaitan dia antara hukuman dengan kesalahan yang mereka perbuat atau konsekuensi. Yang ibu ngomong tadi yang mana tadi ya? Yang lari mengelilingi lapangan ya. Yang mana? Yang tadi berhenti ya? Bukan. Ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensinya jadi seimbang apa yang mereka lakukan itu sesuai, maksudnya konsekuensi yang didapat sesuai dengan kesalahannya. Yang barusan yang lari, Adalah kita bisa membedakan mana yang yang lari itu lari yang lari. Nah, Yang lari kan dapat tindakan langsung ya, berarti hukuman. karena yang lari di sini Bu Haji karena di pelajaran PJOK Yang apa jam olahraga. jam olahraga jadi sesuai. Tapi kalau misalnya di jam pelajaran lain kita suruh berlari ini tidak tepat, tidak sesuai dengan kesalahannya. Iya benar. Kalau untuk jam PJOK boleh dia Iya berlari. itu maksudnya. Ya langsung pemanasan katanya. Iya sekalian ya, jadi nyambung dia ya. Bapak pemanasan keliling. Selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ya. Jadi bagaimana, di mana posisi kita sebagai guru saat ini? Paling atas. Ya paling atas manajer ya. Teman ya. Bagaimana kalau penghukum ya? Ya kalau kontrol guru yang sebagai penghukum biasanya mereka akan bersuara keras, kemudian berkaca pinggang, ya. Kemudian menunjuk-nunjuk kamu. Masing-masing punya Kalau pernah melakukan Rata-rata ya kita pada zaman iya memang yang itu harus dilakukan memang. benar ya. Yang ini adalah sebagai kalau kamu tidak melakukannya saya akan jadi apa namanya tipe guru penghukum seperti itu. Apa yang dihasilkan anak-anak? kayaknya itu juga. Kenapa Bu? Masuk tuntutan kalau kita enggak seperti itu. Iya. Iya, makanya kita pelajari dulu kontrol berikutnya. Ya, kemudian apa yang dihasilkan? Anak-anak itu akan menjadi anak yang memberontak, mendendam, ya, menyakiti atau menyalahkan orang lain nantinya. Bahkan dia berkata tidak peduli lagi. Nah itu yang kita hasilkan anak-anak seperti itu apabila kita menjadi guru yang menghukum. Dampaknya adalah mereka akan mengulangi kesalahan berulang kali dan berperilaku menjadi lebih agresif. Mungkin sudah terlalu stres dimarahi ya sama gurunya. Dan murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Mereka sudah tidak lagi punya rasa menghargai atau hormat pada guru tersebut. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini guru akan banyak berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam pada diri anak. Ya, kamu ini sudah mengecewakan bapak ibu. Saya kecewa sama kamu ya. Gara-gara kamu. Nah, jadi anak itu dituding melakukan sebuah kesalahan, ya. Yang awal-awalnya ya memang halus. Ya, nadanya seperti itu memang ada guru yang merasa bersalah, ya. Halus, lembut tapi seperti menekan itu sebenarnya, ya. Iya. 5-6 oktav guys. Nah, apa yang dihasilkan? Anak-anak akan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal bahkan berbohong, ya. Nah, kemudian murid akan berkata, maafkan saya. Nah, itu yang akan dia coba katakan kepada gurunya. Tapi sayang sekali apabila murid ini mempunyai mental yang kurang, mereka akan merasa sangat rendah diri, ya. Kadang-kadang bisa merasa gagal dan tidak dihargai. Lebih parah lagi dari si penghukum karena mereka dipendam tadinya, ya. Nah, mereka murid ini meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas sehingga apabila guru saja membuat dia merasa menjadi pembuat kesalahan, mentalnya akan down nantinya, ya. Lemah mental. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, apabila guru sebagai teman ini biasanya lebih akrab atau dekat dengan anak-anak, ya.
mereka akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya apabila melakukan kesalahan. Minta tolong ya nak, demi bapak, ya, atau ya sudahlah, nanti ibu atau bapak yang akan Seharusnya dengan seperti itu kita berbahasa sama anak. iya betul ibu. Tergantung situasi dan kondisi. Ya, jadi bagaimana kita akan membuat mereka menjadi teman, ya. Sayang sekali tapi posisi kontrol kita sebagai teman ini hasilnya membuat anak bergantung. Boleh saja guru itu memposisikan diri sebagai teman, itu sangat penting. Tetapi ada batasan-batasan yang harus kita jaga dengan anak. Jangan ketika kita menjadi teman, ketika mereka rasa hormat, menghargai guru, tidak ada. Sudah disenggol-senggol, sudah duduk di depan kita, sedang meriksa dia berdiri, itu menunjukkan etika yang kurang baik. Makanya ada batasan-batasan ketika guru itu memposisikan diri sebagai teman dengan siswa. Kalau menurut saya seperti itu. Betul sekali, Bu. Iya, jadi ada batasannya. Ya. Nantinya anak-anak akan merasa tergantung atau bahkan merasa kalau tidak ada guru itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah, jadi saya pikir nantinya mereka akan apabila guru itu membuat mereka kecewa, misalnya tidak bisa membantu mereka akan berpikir, ya saya kira bapak itu teman saya, ya. Jadi mereka bergantung sekali pada gurunya. Dicampur juga sepuluh seperti katanya Bu Mira itu, ditambah dengan dalam arti etika. Ya. Etika terhadap guru ya nantinya berkurang karena mereka akan berperilaku seolah-olah guru itu teman mereka. Mereka lupa padahal tetap guru itu adalah sebagai seorang yang harusnya mereka hormati di sana. Iya, menjaga sikapnya itu yang perkara Ada batasan intinya. Nah, jadi di sini mereka meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas mereka, ya tentu saja. Nah, yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Kalau pemantau ini biasanya bernada data, jadi biasa saja, tidak seperti teman yang akrab, fisiknya juga dekat, bagaimana. Sedangkan kalau pemantau ini mereka data, mereka tidak membuat batasan mereka antara kamu itu murid, saya guru. Jadi itu ya, kalau pemantau yang biasa aja gitu ya. Kemudian mereka menerapkan aturan dengan jelas. Kamu tahu apa peraturannya, apa konsekuensinya. Jadi mereka benar-benar berpaku pada aturan. Tidak melihat ini siapa tuh, bukan. Mereka tetap seperti berpaku pada aturan yang baku, tidak terpengaruh pada anak tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Nantinya anak bisa menyesuaikan bila dikawal atau bila dipantau. Kalau tidak diawasi ya. Kalau tidak diawasi cenderung mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan. Itu dapat kekurangannya. Nanti akan berkata mereka, saya akan dapat bintang, atau jika saya melakukan ini saya dapat apa, itu yang mereka inginkan, ya. Jadi mereka lagi menitik beratkan pada mendapat hadiah atau hukuman, ya. Jadi pada tipe pemantau ini cenderung anak-anak itu berharap pada hadiah atau hukuman bila kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Mereka meletakkan guru dan peraturan di dunia berkualitas mereka. Kemudian yang terakhir, ini yang paling diharapkan dimiliki sebagai seorang guru adalah kita bisa berada pada kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana ini sebagai manajer? Cenderung kalau guru berada di posisi manajer, dia akan banyak bertanya, mengajukan pertanyaan pada siswa. Apa yang sudah kamu lakukan, nak? Nah, seperti mengevaluasi tindakan-tindakan yang sudah mereka lakukan. Jadi apa yang kita sudah yakini, kenapa kamu melakukannya? Nah, di sini hasilnya anak akan dikuatkan wataknya. Ya, jadi walaupun mereka berbuat kesalahan, tapi mereka tidak merasa gagal. Mereka akan tumbuh menjadi identitas yang sukses nantinya. Di sana mereka akan belajar untuk menemukan solusi. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Murid yang akan memiliki kewajiban untuk membuat penyelesaian dari apa yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka bisa mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira Bapak Ibu sudah berada pada posisi kontrol yang mana? 1, 2,
3, 4 atau 5? Semua. Yang ini adalah posisi kontrol yang cukup sulit ya kalau menurut saya manajer ya, karena kita harus membuat anak-anak yang membuat memberikan solusi pada diri mereka sendiri. Itu yang agak sulit ya. Kita berharap mereka mengeluarkan ide, kalau kamu lakukan ini apa yang harusnya kamu perbaiki. Nah, jadi itu yang agak susah mungkin ya. Apakah di rumah sama dengan di sekolah, Bapak Ibu? Apakah di rumah sebagai penghukum lalu di sekolah sebagai teman, atau sama di rumah dan di sekolah? Hampir sama. Hampir sama ya. Ya, insya Allah kita akan berubah menjadi guru yang berada di posisi manajer. Nah, di sini ada yang cukup yang saya petik di dalam pelajaran, yaitu penghargaan yang menghukum. Ya, jadi seorang ahli ini mengemukakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, itu sebenarnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Seperti itu. Misalkan anak-anak, siapa yang bisa kelasnya, piket kelas yang bisa membersihkan kelas paling bersih. Sebenarnya kita berasumsi mereka itu tidak bisa bikin kelasnya bersih, ya kan? Nah, sehingga kita memberikan penghargaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan penghargaan yang menghukum. Jadi penghargaan tidak selamanya dibenarkan, kan? Ada kalanya membuat diri anak itu tidak mendapatkan hal yang baik. Jadi baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Misalkan kita tidak pernah suruh anak untuk belajar membaca atau menulis, mereka berusaha sendiri. Kemudian mereka mengatakan, "Bu, saya berhasil untuk menulis atau membaca 10 kalimat ini, Bu." Kita bisa lihat bagaimana binar-binar kebahagiaan di mata mereka ya, tanpa ada kita memberikan mereka reward gitu ataupun penghargaan. Jadi mereka secara diri sendiri mau belajar. Nah, itulah yang sebenarnya yang paling baik, bukan belajar untuk sebuah reward ya atau penghargaan. Di sini kita lihat ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau yang tipe kontrol penghukum, mereka akan menyuruh murid hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kalau penghukum ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini sudah masuk tipe kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Nah, seperti itu akan yang diucapkan oleh guru yang berada pada kontrol teman. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, begitu ya. Jadi itu kalau berada di pada kontrol teman. Lalu kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu masuk pada tipe pemantau ya, kontrol pemantau. Yang terakhir sebagai manajer, dia akan banyak bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan diarahkan ke murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita yang mengusulkan suatu solusi tersebut. Nah, ini kayaknya untuk anak murid kita di SD ya cukup ini ya, belum bisa mungkin ya, tapi insya Allah kita coba. Nah, sekarang coba kita lihat pernyataan berikut, apakah mana yang mengatakan kontrol sebagai apa ya? Kita lihat, saya kecewa sekali dengan kamu. Maksudnya tipe kontrol guru apa? Yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah pada dirinya ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau, gimana? Nanti kita cek ya.
juga ya. Ayolah lakukan demi saya ya teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Pintar Bapak Ibu, kita lihat. Kalau yang saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu dibuat anak merasa bersalah. Kemudian kalau yang penghukum, kamu ini tidak pernah benar melakukan. Jadi mereka ya itu dihukum lah gitu ya dengan kata-kata itu secara psikologis jatuhnya ya. Ayolah lakukan demi saya sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker sebagai pemantau dan yang terakhir manajer ya? Keyakinan kelas. Sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Beda ya? Coba mungkin ada yang bisa memberikan gambaran apa perbedaan antara keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan kelas itu biasanya itu yang buat adalah gurunya, misalnya kan biasanya kalau kamu telat kamu rupanya ini, misalnya kalau peraturan itu yang membuat adalah guru. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru sama siswa, misalnya siswa maunya kayak gini loh di kelas seperti ini, nanti apa yang mereka sudah keinginan mereka, kalau kelasnya seperti apa, kelas impian mereka, nah itu yang akan menjadi keyakinan kelas mereka, misalnya disiplin atau sayang teman seperti itu. Ya, benar sekali ya. Jadi seperti yang sudah dijabarkan oleh Ibu Kurnin tadi, jadi peraturan kelas memang adalah sesuatu yang mengikat secara satu arah ya. Jadi guru sudah menerapkan ini loh peraturan kita. Ya. Sedangkan keyakinan kelas ini kita berdiskusi dengan murid, kita mengajak mereka curah pendapat. Jadi apa yang mereka inginkan selama di dalam kelas, mereka ingin kelas seperti apa ya, jadi itu kita bentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi sifatnya memang bersifat abstrak ya, berupa pernyataan yang universal dan dibuatnya dalam pernyataan positif Bapak Ibu, jadi tidak menggunakan kalimat yang negatif. Misalkan tidak boleh membuang sampah, itu termasuk kalimat negatif ya, kita ubah menjadi kalimat yang positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya ya, jadi diubah dalam bentuk yang positif, pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak dan sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga bisa diterapkan. Jadi semua warga kelas ini harus dilibatkan ya. Jadi kita buat seperti curah pendapat seperti tadi. Apa sih yang kamu inginkan? Guru itu harus seperti apa? Seperti kemarin saya coba buat di sana, mereka ingin guru yang tidak pilih kasih, bisa membuat kelas menjadi tenang. Teman-temannya mereka ingin jangan ribut, berisik, supaya saya bisa belajar dengan tenang dan sebagainya ya. Jadi nantinya ini akan berdampak. Salah satunya saya pernah dengar, gak usah ribut, kan kemarin kita buat keyakinan kelas sama-sama ya, kalian mau kelas yang tenang. Nah seperti itu, jadi ada sedikit demi sedikit ya, karena keyakinan ini berasal dari diri mereka sendiri gitu ya. Nah jadi istilah restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari kesalahan yang mereka lakukan, mereka bisa tetap kuat untuk kembali lagi ke kelompoknya, sehingga membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bisa diartikan sebagai pemulihan ya di sini restitusi ini, sehingga penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai berasal dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Ini kita lebih kenal dengan nama segitiga restitusi. Ini baru sekali saya juga pelajari ya, ternyata ada namanya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan.
Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi di sini kita bilang pada anak bahwa semua orang pernah berbuat salah, nak. Bukan kamu saja. Ibu tidak mencari siapa yang salah, ya. Jadi kita stabilkan identitas mereka dulu agar mereka nantinya bisa lebih terbuka. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi di sini ada tahapan-tahapannya. Jadi Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Seperti tadi yang sudah saya katakan. Jadi kata-kata yang kita keluarkan adalah kita bisa menyelesaikan ini, nah. Sudah berbuat salah itu memang manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukannya. Ya, jadi ini kata-kata yang kita keluarkan untuk menstabilkan identitas. Mungkin bisa kita coba nantinya bila ada anak yang melakukan kesalahan, ya. Jadi jangan kita langsung kamu ini. Nah, jadi kita coba, ya, tidak apa-apa. Semuanya juga pernah salah kok. Nah, jadi itu ya kita lakukan besok, mungkin bisa kita coba. Kemudian yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan tertentu. Baru kita tanya dia, oh pasti kamu punya alasan ya nak, kenapa temannya dipukul tadi? Nah, jadi mereka akan mulai terbuka. Ya bu, mungkin karena dia duluan ngolok saya. Mungkin dijawab ya. Oh iya, wajar kamu berbuat seperti itu ya nak. Kalau ibu seperti kamu, ibu juga bakal marah. Nah, jadi bisa kita validasi tindakan yang salah, ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dialog kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kita tanyakan pada dia, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa sih nak? Itu kita perlu bertanya pada anak tersebut, ya. Jadi di sini saya sudah coba melakukan skenario kasus, ya, bagaimana sebenarnya yang kita harapkan nantinya. Pada saat jam istirahat, Tiwi dan beberapa temannya bermain bola voli di kelas sehingga memecahkan bola lampu yang ada di kelas. Ia menyembunyikan bola lampu yang pecah agar tidak ketahuan. Namun ada temannya yang berani melaporkan kejadian itu pada ibu guru. Jadi saya coba buat di sini. Tadi diceritakan dengan kamu, katanya kamu bermain dalam kelas. Saatnya beristirahat. Ya bu, saya bermain lempar bola bu bersama beberapa teman yang lain. Tanpa sengaja mengenai bola lampu hingga pecah tangan di luar. Anak-anak yang cowok juga banyak bermain bola. Jadi saya memilih bermain di dalam kelas. Apakah tidak ada yang terluka akibat bola lampu yang pecah? Syukurlah tidak ada bu. Lampu hanya pecah sedikit, tidak mengenai kami. Saya takut dimarahi bu, makanya tidak berani bilang dan menyembunyikan pada lampu yang pecah. Dan ini baik-baik saja. Ini lakukan sama itu manusiawi. Semua orang pasti memiliki salah. Ini berbagi pasti ada alasannya ya. Ya bu, di luar udaranya panas dan banyak teman cowok bermain bola sehingga kami memilih bermain di dalam kelas saja. Saya tidak berani berkata jujur karena takut dimarahi. Menurutku tindakanmu sudah sesuai dengan kesepakatan balik belum bu. Kalau bu, kira-kira apa yang bisa kamu langgar? Disiplin dan bertanggung jawab bu, karena bermain pada tempat yang seharusnya yaitu di dalam kelas sehingga merusak aset kelas yaitu lampu. Menurutmu menjaga barang kelas penting tidak? Penting bu. Kalau menurutmu penting, kesepakatan di kelas yang apa yang melanggar? Apa sedikit kesepakatan apa yang harus kamu lakukan? Lebih bertanggung jawab menjaga barang kelas yang dengan baik. Nah, sekarang untuk menyelesaikan masalah, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Saya akan mengganti bola lampu yang rusak bu, dan tidak akan bermain bola lagi di dalam kelas. Dalam ya itu tadi contoh. Penerapan segitiga restitusi, ya.
besok kita coba ya Bapak Ibu ya, mungkin insya Allah kita terapkan segitiga restitusi ini karena nantinya anak-anak akan terdorong dengan sendirinya, bukan karena kita yang menekan ya. Jadi itu bagus sekali konsep tentang segitiga restitusi ini. Ya, akhirnya kita sudah sampai dalam tahapan penutupnya. Dengan penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, apabila kita saat ini masih banyak berada pada posisi kontrol penghukum, mungkin kita bisa secara perlahan merubah posisi kontrol kita ya. Jadi bagaimana perjalanan diri kita agar bisa nantinya menjadi berada di pada posisi kontrol seorang manajer. Nah, sehingga bisa menuntun murid-murid kita menjadi insan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala waktu dan perhatian yang diberikan. Karena pada dasarnya kita semua memiliki kekurangannya, tapi alangkah baiknya kita belajar untuk membenahi diri lagi agar anak-anak merasakan mereka berada pada dunia pendidikan di sekolah ini yang merupakan dunia berkualitas bagi diri mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin menanggapi? Ada? Aplaus buat Popi. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan sama Bu Nurwati. Mari kita berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk Bu Nurwati. Ya, karena sudah memberikan kita atau berbagi praktik baik yang sangat bermanfaat untuk kita sama-sama bisa berbenah ya, bagaimana menjadi guru yang baik. Ini sangat ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat Bu Oki. Ya, sekian dari saya. Semuanya. Mungkin saya bisa tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.